tidak muluk-muluk, niatan saya waktu itu, saya melepas semua kegiatan aktivitas usaha saya karena ada satu fenomena spiritual berupa pawisik untuk saya meninggalkan semuanya dan mencari seseorang yang akhirnya sekarang menjadi guru spiritual saya. Kemudian atas bimbingan beliau, kami hanya punya satu niatan sebagai dalil, man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Kenali dirimu maka kau akan mengenal Tuhan. Terus ini yang kami lakukan dengan disiplin-disiplin di dalam Torekoh, yaitu berzikir. Kemudian banyak fenomena yang kami alami, termasuk rekaman ulang atau rekaman masa lalu diulang kembali. Sehingga Sabdo Palon adalah tokoh legendaris yang dianggap sebagai Pandita Brawijaya V, penguasa terakhir yang beragama Buddha dari kerajaan Majapahit di Jawa. Namanya disebut-sebut dalam serat Dharma Gandul, suatu tembang Macapat kesusastraan berbahasa Jawa. Sabdo Palon identik dengan Semar dalam lakon Mahabharata versi Jawa. Dalam dunia pewayangan, dia muncul bersama anak-anaknya, yakni Gareng, Petruk, dan Bagong. Sabdo Palon merupakan inkarnasi sebagai Semar yang dikenal sebagai Maha Guru di tanah Jawa. Mereka adalah titisan dewa dari Kayangan yang sengaja turun ke bumi menjadi Punokawan. Tugasnya menjadi pamomong raja dan pengayom kawula. Nama ini kerap disandingkan dengan sosok Naya Genggong. Keduanya senantiasa hadir mengiringi pemerintahan raja-raja Jawa di masa Hindu-Buddha. Untuk diketahui, Sabdo Palon dan Naya Genggong bukanlah nama asli, tetapi gelar yang diberikan tugas yang diemban. Dalam serat Dharma Gandul, Sabdo Palon diartikan sebagai kata-kata dari namanya. sehingga dalam tengah perjalanannya kami harus mau mengakui, karena ini fenomena seperti cerita bersambung, yaitu kehadiran beliau kegaiban yang saya sebetulnya sebelumnya tidak mengenal, yaitu beliau Dang Hyang Nirartha Pedanda Sakti Wawurawuh atau Mpu Dwi Jendra. Setelah mengungkapkan bahwa Sabdo Palon sejatinya adalah Dang Hyang Nirartha, Dang Hyang Nirartha adalah anak dari Dang Hyang Asmaranata dan cucu dari Empu Tantular atau Dang Hyang Angsokanata. Dang Hyang Nirartha adalah seorang pendeta Buddha yang kemudian beralih menjadi pendeta Siwa. Beliau juga diberi nama Mpu Dwi Jendra dan dijuluki Pedanda Sakti Wawurawuh. Pada masa kerajaan Majapahit di Jawa Timur, tersebutlah seorang bagawan yang bernama Dang Hyang Dwi Jendra. Beliau dihormati atas pengabdian yang sangat tinggi terhadap raja dan rakyat melalui ajaran-ajaran spiritual, peningkatan kemakmuran, dan menanggulangi masalah-masalah kehidupan. Ternyata dari babat tanah Bali, saya kenali beliau sebagai cucu dari Empu Tantular. Terus beliau memberikan untuk pertama kalinya 3 nama itu, dengan saya sudah menulis di buku dan bisa dibaca di internet. Dengan kemampuan supranatural dan mata batinnya, beliau melihat benih-benih keruntuhan kerajaan Hindu di tanah Jawa. Maksud hati hendak berhelai pihak-pihak yang bertikai, akan tetapi tidak mampu melawan kehendak Sang Pencipta, ditandai dengan berbagai bencana alam yang dipengaruhi turut ambil kontribusi dalam runtuhnya kerajaan Majapahit. Salah satunya adalah bencana alam. Akhirnya beliau mendapat petunjuk untuk hijrah ke sebuah pulau yang masih di bawah kekuasaan Majapahit, yaitu Pulau Bali. Beliau pertama kali tiba di Pulau Bali dari Belambangan sekitar tahun 1411 atau 1489 Masehi, ketika kerajaan Bali Dwipa dipimpin oleh Dalam Waturenggong. Beliau mendapat wahyu di Purancak, Jembrana, Bali perlu dikembangkan paham Tri Purusa, yakni pemujaan Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai Siwa, Sadasiwa, dan Parama Siwa. Dang Hyang Nirartha dijuluki pula Pedanda Sakti Wawurawuh karena beliau mempunyai kemampuan supranatural
yang membuat dalam waktu Renggong sangat kagum. Dalam serat Darmo Gandul, pertemuan antara Sunan Kalijaga, Prabu Brawijaya dan Sabdo Palon di Blambangan. Pertemuan ini terjadi ketika Sunan Kalijaga mencari dan menemukan Prabu Brawijaya yang tengah lari ke Blambangan untuk meminta bantuan bala tentara dari kerajaan di Bali dan Cina untuk memukul balik serangan putranya Raden Patah yang telah menghancurkan Majapahit. Namun hal ini bisa dicegah oleh Sunan Kalijaga dan akhirnya Prabu Brawijaya masuk agama Islam. Karena Sabdo Palon tidak bersedia masuk agama Islam atas ajakan Prabu Brawijaya, maka mereka berpisah. Sebelum perpisahan terjadi, ada baiknya kita cermati ucapan-ucapan dari Sabdo Palon. Paduka sudah terlanjur terprosok, mau jadi orang Jawan, kehilangan Jawanya, kearap-arapan, hanya ikut-ikutan, tidak ada gunanya. Saya asuh. Saya malu kepada bumi dan langit, malu mengasuh orang tolol. Saya mau mencari asuhan yang bermata satu, memiliki prinsip, akidah yang kuat. Tidak senang mengasuh paduka. Kalau paduka tidak percaya yang disebut dalam ajaran Jawa, nama Manik Maya atau Semar itu saya. Yang membuat kawah air panas di atas gunung itu semua adalah saya. Sekali lagi, dalam ucapan ini Sabdo Palon menegaskan bahwa dirinya lah yang bernama Semar. Bagi orang Jawa yang berpegang teguh pada kauh Jawa, pastilah memahami tentang apa dan bagaimana Semar. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa Semar adalah merupakan utusan gaib Gusti Kang Murbang Dumadi, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembah dan bertakwa kepada Tuhan, selalu bersyukur dan eling serta berjalan pada jalan kebaikan. Sebelum manusia mengenal agama, keberadaan Semar telah ada di muka bumi. Beliau mendapat tugas khusus dari Gusti Kang Murbang Dumadi untuk menjaga dan memelihara bumi Nusantara khususnya dan jagat raya pada umumnya. Bahwa beliau dan Yang Nirarto sudah ditetapkan menjadi majelis ulama sedunia dari keputusan para tokoh yang datang dari Vatikan, tokoh yang datang dari Cina, tokoh yang datang dari Arab, tokoh yang datang dari Belanda, dan yang di Jenderal sudah ditetapkan menjadi majelis ulama sedunia. Ada apa Pak ini fenomena? Sementara para wali ketika itu di Jawa sedang mengadakan provokasi kepada Demak untuk menghancurkan Majapahit. Dan ini dimensi spiritual. Baru saja tadi saya kebayang dengan Pak Oke mendapatkan jawaban saya, karena saya sedang melacak. Karena Kanjeng Sunan Kalijogo diam-diam kebayan Pak, sampai memutari Pelabuhan Bayan itu 3 kali selama 3 tahun. Sekali setahun, di situ muncul suluk mani, kedua kalinya muncul suluk maut, ketiga kalinya muncul suluk budiman. Ternyata kesempurnaan ilmunya beliau setelah beliau mendatangi Bayan. Ada apa Pak ini dengan Bayan? Ternyata diam-diam Pak, ini saya buka karena kita sudah harus membuka tabir spiritual Nusantara atau misteri Nusantara. Guru Kanjeng Sunan Kalijogo adalah beliau Dang Yang Nirarto.